Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Teacher Uci di sini. Kali ini kita akan membahas materi tentang perlawanan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia bersama kelas 11 IPS 1. Materi yang akan dibahas dalam perlawanan rakyat di berbagai daerah ini diantaranya yang pertama perlawanan 5 hari di Semarang, yang kedua perlawanan 10 November di Surabaya, yang ketiga perlawanan atau pertempuran di Ambarawa, yang keempat peristiwa Bandung Lautan Api, yang kelima peristiwa Medan Area, dan yang keenam adalah pertempuran Margarana di Bali. Selamat menyaksikan! Belakang terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 15 hingga 20 Oktober 1945. Saat masa penjajahan Jepang, awal mula pertempuran ini disebabkan oleh kekalahan Jepang. Jepang tidak menerima kekalahan terhadap sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di mana Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada pemuda Indonesia. Selain itu, pemicu lainnya dari pertempuran ini adalah lepasnya tawanan Jepang dan terjadinya pembunuhan yang menewaskan Dr. Karyadi, Kepala Pusat Laboratorium dan Rumah Sakit Rakyat. Peristiwa 5 hari di Semarang dimulai pada tanggal 14 Oktober 1945, yaitu pasukan sekutu yang terdiri dari pasukan Inggris dan India mendarat di Semarang dengan tujuan merebut kembali Indonesia dari Jepang. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 1945, hubungan Indonesia dengan sekutu mulai memanas. Kemudian pemerintah Semarang mengeluarkan perintah yaitu menyerahkan senjata kepada sekutu. Namun Jenderal Sudirman menolak. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 1945, pecahlah pertempuran antara sekutu dengan Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 1945, sampai pada puncak pertempuran, pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman melakukan perlawanan kepada sekutu yang mencoba merebut kembali kendali, namun tidak ada hasilnya. Pada tanggal 19 Oktober 1945, akhirnya pasukan sekutu mengumumkan gencatan senjata dan mereka mengundurkan diri dari Semarang. Dan pasukan Indonesia berhasil mempertahankan kota Semarang. Dan pada tanggal 20 Oktober, pertempuran pun berakhir dan pasukan sekutu melucuti senjata pasukan Jepang. Tokoh pertempuran 5 hari di Semarang ialah yang pertama, Dr. Karyadi sebagai Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat. Yang kedua, Dr. Gigi Sunarti, yaitu istri dari Dr. Karyadi. Yang ketiga, Mr. Wongsonegoro, yaitu Gubernur Jawa Tengah. Yang keempat, Dr. Sukaryo dan Sudanko Mirza Sidarta. Yang kelima, Mayor Kido. Yang keenam, Tasman Singo Dimajo. Yang ketujuh, Jenderal Nakamura. Dampak pertempuran 5 hari di Semarang. Beberapa dampak pertempuran 5 hari di Semarang adalah menyebabkan 2.000 orang meninggal. Tetapi menurut beberapa sumber, orang yang meninggal berjumlah 300 atau 187 orang. Di samping itu, beberapa orang dinyatakan hilang dan beberapa orang pula dinyatakan terluka parah. Kesimpulan pertempuran 5 hari di Semarang tahun 1945 mencerminkan semangat perlawanan Indonesia terhadap upaya pemulihan kolonialisme. Meskipun awalnya kolaboratif, konflik meletus ketika sekutu ingin mengambil kendali. Keberanian pasukan Indonesia di bawah Sudirman berhasil mempertahankan pempertahanan Semarang, menegaskan tekad untuk meraih kemerdekaan. 10 November 1945. Ini merupakan bentuk perjuangan rakyat Surabaya terhadap terhadap penjajahan Inggris yang ingin merebut kembali kekuasaan kota tersebut.
Pertempuran ini menjadi simbol perjuangan dan keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan asing. Jalannya peristiwa pertempuran Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris merupakan bagian dari sekutu tiba di Surabaya dengan tujuan untuk merebut kembali kendali atas kota tersebut yang telah dikuasai oleh pasukan Indonesia. Pasukan Inggris datang dengan kekuatan yang lebih besar dan persenjataan yang lebih canggih daripada pasukan Indonesia. Kedatangan pasukan Inggris ini memicu reaksi dari pemerintah Republik Indonesia yang berada di Surabaya. Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil. Pertempuran berlangsung dengan intensitas tinggi selama beberapa minggu. Pasukan Inggris menggunakan kekuatan udara untuk mengalahkan pasukan Indonesia. Namun, rakyat Surabaya bertahan dan tidak mau mengalah. Peristiwa Surabaya 10 November 1945 menjadi salah satu momentum penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan dijadikan sebagai hari pahlawan untuk menghormati jasa pejuang yang gugur dalam pertempuran tersebut. Dampak pertempuran Surabaya 10 November 1945 memiliki sisi positif dan negatif. Dapat dilihat dari berbagai aspek. Berikut beberapa dampak positif dan negatif pertempuran tersebut. Pertama, dampak positif. 1. Peningkatan semangat perjuangan. Pertempuran Surabaya menjadi simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Hal ini memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. 2. Kesadaran nasionalisme. Pertempuran Surabaya memperkuat kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia, terutama di Jawa Timur. Persatuan dan kebersamaan dalam memperjuangkan kemerdekaan. 3. Pengakuan internasional. Pertempuran Surabaya menarik perhatian dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini membantu menguatkan posisi Indonesia dalam mendapatkan dukungan internasional dan kemerdekaan. Dampak negatif. 1. Korban jiwa dan kerugian material. Pertempuran Surabaya menyebabkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak, baik di pihak Indonesia maupun Inggris. Selain itu, kerugian material juga cukup besar akibatnya rusaknya infrastruktur dan bangunan di Surabaya. Ketegangan antara Indonesia dan Inggris. Pertempuran Surabaya memperburuk hubungan antara Indonesia dan Inggris, yang pada saat itu merupakan sekutu Belanda. 3. Pembatasan kebebasan. Setelah pertempuran, pihak Inggris memperlakukan keterbatasan bagi rakyat Indonesia, termasuk penangkapan dan penindasan terhadap para pejuang kemerdekaan. Hal ini menyulitkan proses Indonesia menuju kemerdekaan. Kesimpulan, pertempuran Surabaya menunjukkan semangat perlawanan dan keberanian rakyat Indonesia dalam melawan penjajah, namun juga banyak menimbulkan korban jiwa di antara kedua belah pihak. Pertempuran ini juga menjadi simbol nasionalisme kebangkitan Indonesia dalam semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang peristiwa Ambarawa. Saya akan menjelaskan latar belakang tentang pertempuran Ambarawa, yaitu perjuangan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman pada pertengahan Desember 1945 yang membuat tentara sekutu terjepit dan akhirnya mundur dari Ambarawa menuju ke Semarang. Walaupun dihadang dengan seluruh kekuatan persenjataan modern serta kemampuan taktik dan strategi sekutu, para pejuang RI tak pernah gentar sedikit pun. Mereka melancarkan pengepungan ketat di semua penjuru kota. Dengan gerakan pengepungan lengkap, di sekutu benar-benar terkurung. Jenderal Sudirman sebagai pemimpin pasukan menegaskan peluang mengusir tentara sekutu dari Ambarawa secepat mungkin, sebab sekutu dan akan menjadikan Ambarawa sebagai basis kekuatan untuk rawe-rawe Rantas Malang, Malang Putung. Patah tumbuh hilang berganti. Pasukan TKR memilih tekad bulat membebaskan Ambarawa atau dengan pilihan lain gugur di pangkal Ibu Pertiwi. Jalannya pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu yang berada di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan tujuan mengurus para tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini
sendiri diboncengi oleh Nica. Kedatangan yang pada mulanya disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, yang menyepakati akan menyediakan bahan makanan serta sebagai keperluan lain demi kelancaran tugas sekutu. Sementara sekutu berjanji akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun ketika pasukan sekutu dan Nica tiba di Magelang dan Ambarawa untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan ini bahkan dipersenjatai sehingga akhirnya menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Insiden bersenjata akhirnya dimulai di kota Magelang hingga akhirnya terjadinya pertempuran. Di Magelang tepatnya, tentara sekutu mulai bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan menciptakan kekacauan. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dari Resimen 1 Kedu pimpinan Letkol M. Sarbini juga membalas tindakan tersebut dengan cara mengepung tentara sekutu dari berbagai penjuru. Ya. Lanjutan dari jalannya peristiwa Ambarawa. Akibat peristiwa ini, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini mengadakan berbagai pengejaran kepada mereka. Gerakan mundur tentara sekutu yang sebelumnya tertahan di desa Jambu akibat dihadang para pasukan angkatan muda yang dipimpin oleh Oni Sastro-Diharjo yang juga diperkuat oleh pasukan gabungan dari Surakarta, Suruh, dan Ambarawa. Tentara suku juga kembali dihadang oleh Batalion 1 Surjo Sumarno di Ngipik. Waktu pengunduran ini terjadi, tentara sekutu berusaha menduduki 2 desa di sekitaran Ambarawa. Pasukan Indonesia yang berada di bawah pimpinan Letkol Sudirman berupaya membebaskan kedua desa ini, namun akhirnya gugur terlebih dahulu. Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya dan langsung turun tangan ke lapangan untuk kemudian memimpin pertempuran. Kehadiran Letkol Sudirman juga memberikan napas baru kepada pasukan-pasukan Republik Indonesia. Koordinasi yang diadakan oleh komando-komando sektor untuk diadakan pengepungan terhadap para musuh kian ketat. Siasat yang diterapkan diantaranya adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus berjalan dari Magelang, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, dan lain-lain. Tepatnya pada tanggal 23 November 1945, saat matahari mulai terbit, dimulailah tragedi tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang pada akhirnya bertahan di kompleks gereja serta Kharkov Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia pada saat itu terdiri dari Yon Imam Adrongi, Yon Sugeng, dan Yon Suharto. Tentara sekutu juga mengerahkan para tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya, kemudian menyusup ke tempat kedudukan Indonesia dari belakang. Karena itu pasukan Indonesia kemudian pindah ke Dampak peristiwa Ambarawa. Yang pertama, terputusnya ekonomi di Semarang. Yang kedua, gugurnya Letkol Isdiman Suryokusumo. Yang ketiga, banyak penduduk sipil yang meninggal. Yang keempat, Indonesia banyak mengusir sekutu dan Nica. Yang kelima, membangkitkan semangat juang masyarakat daerah lain. Yang keenam, nyali pihak Belanda mencium. Sekian. Nah, akhir dari pertempuran Ambarawa itu yaitu sekira pukul 4 sore, Jalan Raya Ambarawa Semarang berhasil dikuasai oleh TKR dan melakukan pengepungan terhadap sekutu, yang dimana sekutu berhasil dikepung dengan sempurna. Maka terjadilah pertempuran jarak dekat. Musuh mulai mundur pada tanggal 14 Desember 1945 karena pasokan logistik dan amunisinya mulai berkurang. Akhirnya pasukan sekutu mundur dari Ambarawa sambil melancarkan aksi bumi hangus pada tanggal 15 Desember 1945. Pertempuran berakhir dengan kemenangan di tangan TKR dan tank pertahanan sekutu berhasil direbut oleh TKR. Kemenangan pertempuran Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 itu berhasil dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Ini kemudian diabadikan dalam bentuk monumen Pelagan Ambarawa. Sekian dari kami.
Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pertempuran Medan Area. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 10 Oktober 1945, pasukan sekutu yang di bawah pimpinan Jenderal TED Kelly mendarat di Medan. Kedatangan pasukan sekutu disambut baik oleh Jepang dan para penjabat daerah. Bahkan Gubernur Sumatera memberi fasilitas yang diperlukan oleh sekutu guna mempermudah tugas mereka di Medan. Akan tetapi, kedatangan pasukan sekutu ternyata diboncengi Nika. Keberadaan Nika dalam pasukan sekutu memicu kemarahan Laskar Pejuang Kemerdekaan dan TKR. Pasukan sekutu juga sering melakukan provokasi terhadap salah satu aksi yang provokasi yang dilakukan pasukan sekutu ketika mereka menginjak lencana merah putih yang dikenakan seorang pengunjung hotel di lobi Hotel Wilhelmina. Aksi tersebut terjadi pada 13 Oktober 1945. Para pemuda kemudian melakukan aksi balasan dengan menyerang dan merusak hotel. Insiden ini kemudian merembet ke berbagai kota seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Aksi pasukan sekutu tersebut ditanggapi pasukan TKR dan Laskar Rakyat dengan menyatakan pertempuran. Pada 13 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara barisan pemuda melawan pasukan sekutu dan Nica di Hotel Wilhelmina. Para pemuda kemudian menyerang dan merusak hotel. Sebanyak 113 pasukan sekutu harus dilarikan ke rumah sakit umum akibat insiden Hotel Wilhelmina. Insiden tersebut dikenal dengan sebutan Ballistraf Affair karena Hotel Wilhelmina berada di Jalan Bali. Pada 18 Oktober 1945, Inggris mengultimatum para pejuang Indonesia agar menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Ultimatum tersebut memberikan peluang kepada tentara Nica untuk bertindak sewenang-wenang. Pada 1 Desember 1945, pasukan sekutu memasang sejumlah papan yang bertulisan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai suatu pinggiran kota Medan. Papan nama itulah yang menyebabkan pertempuran di Medan dan sekitarnya yang dikenal dengan pertempuran Medan Area. Selanjutnya, pasukan Sekutu dan Nica melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik yang berada di kota Medan. Para pejuang Indonesia membalas aksi-aksi tersebut sehingga suasana kota Medan menjadi semakin tegang. Untuk menghadapi kekuatan sekutu, pada 10 Agustus 1946 di tebing tinggi, para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area mengadakan pertemuan. Pada pertemuan ini berhasil dibentuk satu komando yang disebut Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Laskar ini dibagi menjadi 4 sektor, setiap sektor terbagi atas 4 subsektor. Dalam setiap sektor terdapat kekuatan 1 balion. Markas Laskar Rakyat Medan Area dipusatkan di Sudi, Mengerti, Trepes. Pembentukan Laskar ini menjadikan perjuangan rakyat Medan dalam menghadapi sekutu semakin terorganisasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjabarkan peristiwa tentang Bandung Lautan Api. Selamat menonton. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 24 Maret 1946. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar kediaman mereka sendiri dalam peristiwa tersebut, kemudian meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu yang dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Latar belakang, pasukan Inggris dari bagian Brigade McDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sejak semula, hubungan mereka dengan pemerintahan RI sudah tegang. Mereka menuntut agar semua senjata api yang digunakan dalam perang di tangan penduduk, kecuali TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat,
diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengancam keamanan. Akibatnya, bentrok bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Selain itu, adapun salah satu markas peninggalan persenjataan Jepang di Bandung yang ingin diperebutkan oleh Inggris. Pertempuran dan pembumi hangusan. Malam tanggal 21 November 1945, TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Premier yang mereka gunakan sebagai markas Inggris. 3 hari kemudian, McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Ultimatum Tentara Sekutu agar Tentara Republik Indonesia atau TRI, sebutan bagi TNI pada saat itu, meninggalkan Bandung, mendorong TRI untuk melakukan operasi bumi hangus. Para penjuang pihak Republik Indonesia tidak rela bilang Bandung dimanfaatkan oleh pihak Sekutu dan Nica. Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau bisa disingkat MP3 di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia pada tanggal 23 Maret 1946. Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi kota Bandung. Hari itu juga rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung, dan malam itu pembakaran kota berlangsung. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat dengan maksud agar Sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Di mana-mana asap hitam mengepul, membumbung tinggi di udara, dan semua listrik mati. Tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuh Kolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara Sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, 2 anggota milisi BRI atau bisa diartikan Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gudang besar itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Staf pemerintahan kota Bandung pada mulanya akan tetap tinggal di dalam kota. Tetapi demi keselamatan mereka, maka pada pukul 21 WIB itu juga ikut dalam rombongan yang mengevakuasi dari Bandung. Sejak saat itu, kurang lebih pukul 12 malam, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan trip. Namun, api masih membumbung membakar kota sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Pembumi hangusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat dalam perang kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan pihak Sekutu dan Nica yang berjumlah besar. Setelah peristiwa tersebut, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini menginspirasi Ismail Marzuki beserta para pejuang Indonesia saat itu untuk mengubah dua baris terakhir dari lirik lagu Halo Halo Bandung menjadi lebih patriotis dan membakar semangat perjuangan. Beberapa tahun kemudian, lagu Halo Halo Bandung menjadi kenangan akan emosi yang para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia alami saat itu, menunggu untuk kembali ke kota tercinta mereka yang telah menjadi lautan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan materi kami yang berjudul
pertempuran Margarana di Bali. Latar belakang pertempuran Margarana di Bali disebabkan oleh kedatangan Belanda ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan yang telah dimiliki oleh Jepang. Pada tanggal 2-3 Maret 1946, sekitar 2.000 tentara Belanda dikerahkan ke Bali. Belanda mempunyai ambisi untuk membuat negara NTT atau disebut juga negara Indonesia Timur dengan bekerja sama dengan I Gusti Ngurah Rai. Tetapi hal itu dibantah atau ditolak karena Perjanjian Linggarjati yang terjadi pada tanggal 11 November 1946. Belanda hanya mengakui Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto dengan wilayah Indonesia. Pengakuan ini kemudian membuat rakyat Bali merasa kecewa karena Bali belum diakui secara de facto sebagai wilayah dari bagian Indonesia. Berbekalkan rasa kecewa, rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai memutuskan untuk melancarkan serangan terhadap pemerintahan Belanda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologinya. Pada 18 November 1946, Agusti Ngurah Rai bersama pasukannya menyerang markas Belanda di Tabanan, Bali. Serangan ini lantas membuat Belanda marah besar dan mengerahkan kekuatan terbesar mereka untuk mengepung Bali, khususnya daerah Tabanan. Belanda mengirim 5 pasukan yang bernama Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, Polisi Negara, dan Polisi Perintis. Pasukan yang dikirim Belanda memulai serangan mereka pada 20 November 1956 pukul 5.30 WITA dengan menembaki pasukan warga Bali. Pasukan warga Bali yang kala itu masih minim persenjataan pun tidak bisa menyerang balik pasukan Belanda. Sekitar pukul 9.00 WITA, pasukan Belanda yang berjumlah sekitar 20 orang mulai mendekat. Tidak lama kemudian, suara tembakan mulai terdengar. Rupanya, sebanyak 17 orang pasukan Belanda berhasil ditembak mati oleh pasukan Cium Wanara yang dipimpin Agusti Ngurah Rai. Setelah kehilangan beberapa pasukannya, Belanda melakukan aksi serangan dari berbagai arah terhadap pihak Bali. Akan tetapi, serangan ini berhasil ditangkis oleh pasukan Cium Wanara. Belanda yang mulai kewalahan memilih mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh Agusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk melarikan diri dari kepungan musuh. Akhir dari pertempuran Margarana di Bali ini adalah ketika sedang melarikan diri, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Dengan penuh semangat, I Gusti Ngurah Rai pun berteriak, "Kuputan!" artinya habis-habisan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya maju melawan Belanda sampai titik darah penghabisan mereka. Namun, karena kekuatan senjata yang dimiliki I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya kurang seimbang, mereka pun harus kalah dalam pertempuran. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.